satu sisi jiwa kita ini itu mengarah kepada dimensi yang ada di atasnya. Mengarah pada sisi kepada yang di atasnya. Di sisi lain wanisbatun ilal janbati allati hiya fawqa. Di sisi lain dia akan mengarah kepada sisi yang lebih rendah daripada dirinya. Ya. Maksudnya apa? Walaha bihasabi kulli janbatin quwwatun bitanzimu al-alaqa bainaha wa bain tilka janbah. Fa hadhihi al-quwwatu al-amaliyatu hiya al-quwwa allati laha bil qiyas ila al-janbati allati dunaha wa huwa al-badanu wa tadbiruhu wa siyasatuhu. Fa hadhihi al-quwwa al-amaliyah. Saya ulang lagi, hadhil quwwa al-amaliyah. Kekuatan atau daya yang bisa beramal, yang bisa bertindak tadi itu, atau akal yang bertindak tadi itu bil qiyasi, itu berhubungan ilal janba allati dunaha. Ya, bisa berhubungan dengan dimensi atau sisi-sisi yang ada pada yang lainnya. Seperti apa? Wa huwa al-badanu wa tadbiruhu wa siyasatuhu. Dia berkaitan dengan sisi di luar dirinya. Apa itu? Badan kita ini, anggota tubuh. Jadi akal yang bertindak tadi itu dia memiliki sisi hubungan dengan apa? Dengan seluruh anggota tubuh. Karena itu anggota tubuh itu ditadbir, diatur, ya, kemudian dikelola oleh siapa? Oleh akal amilah, akal yang bertugas memproduksi, itu yang biasa, yang mengatur siapa itu? Itu ngerti? Oke, baik. Wa amma quwwatu al-alimatu an-nadhati al-bisratha fa hiya laha bil qiyasi ila al-janbati allati fawqaha. Adapun kekuatan alimah, daya alimah atau akal ilmi, akal teoritik. Kalau tadi kan akal praktik. Ini akal teoritik. Kalau akal praktik itu arahnya ke bawahnya. Arahnya ke tubuh, arahnya ke tangan, arahnya ke yang sifatnya lebih rendah tadi. Tapi kalau akal akal teoritik atau akal yang yang menangkap pengetahuan itu ke atas dia. Ke atas. Atau nggih? Posisinya ke atas. Litan fa'ila wa tastafida minha ani janbatal malaikati. Nah, akal yang teoritik inilah nanti akan mengarah kepada dimensi makhluk yang namanya malaikat. Al-muwakkilati bin nufus al-insaniyati li ifadatil ulumi 'alaiha. Nah, akal inilah nanti, akal apa tadi? Akal teoritik ya. Saya ulangi lagi, ada akal praktis, ada akal teoritis. Kalau akal praktis arahnya mengolah anggota tubuh, arahnya mendidik anggota tubuhnya. Kalau akal teoritik itu arahnya nanti ke ke janbatil malaikat, kepada naik kepada dimensi malaikat muwakkalah yang ditugasi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada jiwa manusia. Di mana malaikat-malaikat ini li ifadatil ulumi 'alaiha. Malaikat-malaikat inilah nanti yang akan menyalurkan ilmu itu kepada jiwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Karena ini, jadi ilmu itu tidak akan sampai kepada kita kalau tidak melalui perantara malaikat. Nah, yang menangkap ilmu dari malaikat ini siapa? Jiwa kita atau dengan akal kita yang sifat teoritik tadi. Akal alimah namanya. Nanti kita jelaskan akal alimah itu apa ya. Jadi masih akal praktis.
Itu nanti yang akan bisa menerima informasi dari Allah. Lewat apa? Malaikat yang ditugasi bisa masuk kepada jiwa. Itu ada malaikat khusus. Coba kita lihat firman Gusti Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51. Coba sih nggak HP jangan dicek ya. Asy-Syura ayat 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ dan tidaklah mungkin bagi seorang manusia an yukallimahu Allah berbicara langsung dengan Allah. Allah berbicara langsung dengan manusia tadi itu. Illa wahyan, satu, kecuali melalui perantara wahyu. Sinten niki menungsone? Nabi dan Rasul. Au min wara'i hijab, atau melalui perantara di balik tabir seperti Nabi Musa alaihissalam. Ini di balik tabir. Au yursila rasula, atau mengutus seorang utusan. Siapa itu? Malaikat. Al-muwakkal ila nufusil insan. Malaikat yang ditugas secara khusus datang kepada jiwa tadi itu. Jiwa yang dimaksud apa? Al-alimah. Jiwa yang teoretik, jiwa yang memiliki apa? Pengetahuan. Alimah. Itulah nanti yang malaikat itu ketika datang mentransfer ilmu lewat itu nanti. Bukan lewat syahwat, bukan lewat akal yang dibawanya tadi, lewat yang tadi. Karena itu, fakana lin nafsi min hawajah. Diri kita ini, jiwa kita ini memiliki dua wajah, wajhan, dua arah, dua sisi. Wajhun ilal badan, satu arah mengarah kepada anggota tubuh. Wa yajibu an yakuna hadzal wajhu mustawliyan, dan menjadi sebuah keharusan bagi akal ini untuk mustawliyan, menguasai anggota tubuhnya sendiri. Ghairu qabilin albattata, tidak mau terpengaruh sama sekali oleh keinginan tubuhnya, syahwat. Wala munfa'ilin an awaridil badan, dan tidak pula terganggu oleh kondisi atau gejala anggota tubuhnya dan syahwatnya. Jadi akal yang mana itu? Akal yang amilah. Akal amilah yang ke bawah. Akal yang mengendalikan, ya, mengatur anggota tubuh. Arahnya dia ke badan, anggota tubuh. Dan ini yang harus mengendalikan anggota tubuhnya siapa? Mengendalikan syahwat itu siapa? Akal amilah. Sedangkan sisi yang kedua, yaitu apa? Akal alimah yang naik ke atas. Wajun ilal janbati syarifatil aliyah. Satu sisi, akal manusia itu mengarah kepada dimensi yang syarifah, mulia, aliyah, luhur dan tinggi. Wa yaju an yakuna hadzal wajhu daimal qabul. Maka menjadi satu keharusan bagi akal ini untuk apa? Daimal qabul. Untuk selalu siap menerima kehadiran Rasulullah, malaikat Allah yang mengirim ilmu itu. Mustamirat ta'assuri